Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini kita balik lagi untuk review satu motor, dan motor ini bukan termasuk stok kita. Jadi motor ini unik dan langka, tapi masih ada untuk stok barunya. Cuma inden, kita kurang ngerti kalau indennya itu. Tapi indennya kalau menurut saya itu bisa 1 sampai 2 tahun. Dan motor ini termasuk motor mewah karena harganya pun cukup mengejutkan ya, 500 sampai 600 juta tergantung dengan tipenya, sama tergantung dengan stoknya. Kalau misalnya stoknya ada, biasanya agak lebih sedikit mahal ya. Saya juga kurang tahu karena mobil-mobil baru sekarang kalau misalnya stoknya ada itu dan demandnya itu berlebih atau banyak, itu biasanya lebih mahal yang udah ready stock. Ini dia motornya, motor unik dan langka, Can-Am Ryker Rally 900 2019. Oke, motor ini unik karena ban duanya ini di depan dan ban satu di belakang. Jadi semi mobil dan semi motor. Buat teman-teman yang pingin sensasi mengendara motor tapi ngerasain kayak naik mobil, ya motor Can-Am Ryker Rally. Dan motor ini bisa dibuat touring, bisa dibuat jalan off-road karena tipenya tipe rally. Kalau yang misalnya tipe standarnya itu bukan tipe rally, jadi Can-Am Ryker biasa. Karena ini ada tipe rally-nya, jadi ada 3 mode berkendara. Jadi satu itu yang normal, satu itu yang sport, dan satu itu yang rally. Makanya motor ini enak juga kalau misalnya dibuat off-road, ya off-road kecil-kecilan lah. Kalau jalan-jalan batu atau tanjakan, ini motor masih kuat banget. Dan motor ini saya jamin bisa jadi eye-catching di jalan, karena nggak banyak juga di Kota Malang. Dan kalaupun ada itu biasanya yang Can-Am 2012, Can-Am Spider. Kalau ini Can-Am Rally, udah beda model, terus cc-nya juga udah beda juga. Dengan transmisinya ini CVT, jadi bukan matic biasa, ini CVT, bisa maju dan bisa mundur. Kemudian untuk skoknya pakai KYB depan dan belakang. Jadi skoknya ada 3, satu kanan, satu kiri, dan satu di belakang. Terus untuk bannya ini mungkin masih ban-ban standar ya, bawaan pabrik, karena odonya juga masih jalan sekitar 3.000-an kalau nggak salah. Kita juga lupa, ini udah lama nggak dipakai, dan ini kita panasin juga karena menurut saya ini juga bakal jadi bakal jadi investasi mungkin ya, karena harganya terus naik. Dengan kondisi unit juga terbatas banget, bisa dibilang limited lah, walaupun nggak terlalu limited karena masih produksi terus. Tapi kalau indennya motor baru ini pasti agak lumayan lama, agak makan waktu. Oke, untuk kaki-kakinya ini menggunakan velg ring 16, kemudian yang di belakang velg ring 15, dan untuk ukuran bannya ini 145/60, dan untuk ban belakangnya 205/55, jadi lebih lebar ban belakangnya. Dan untuk remnya ini sudah menggunakan rem cakram semuanya, jadi kanan kiri sampai belakang juga sudah cakram, sudah ABS, sudah traction control, kemudian udah ada vehicle stability system, dan masih banyak lainnya lah ya. Terus di bagian lampu ini, kalau yang di sini ini lampu yang kota, dan ini lampu dimnya. Jadi ini warna putih dan ini warna kuning, LED pastinya. Kemudian ada reflektornya bagian sini dan lampu sen di bagian sini, bagian depan. Kalau di bagian belakang ada lampu sen sendiri dengan reflektor juga. Dan untuk transmisinya seperti saya tadi jelaskan, ini sudah menggunakan CVT, jadi lebih nyaman juga. Dan kuncinya lucu ya. Kuncinya itu nyabut, jadi kayak ATV gitu. Mungkin di sini ada sensor atau immobilizer ya, mungkin ya. Mungkin loh. Saya kurang tahu juga karena kuncinya lucu banget, jadi mekrok gitu. Kayak kembangan, Pak. Terus tinggal ditancapin gitu aja udah selesai. Dan di sini ada handremnya ya. Handremnya ini kalau misalnya kita putar ke bawah ini buat ngelepas handrem, kalau kita ke atas ini buat ngaktifin handremnya. Terus joknya 2, jadi bisa buat goncengan, dan footstepnya tersimpan rapih di sini.
Jadi kalau misalnya kalian mau pakai footstep belakang, tinggal digeser. Jadi lebih enak, lebih rapih kalau kayak gini. Kalau misalnya nggak dipakai. Kemudian ada sandaran kursinya, jadi lumayan agak cukup nyaman di bagian belakang. Bisa nyender kalau misalnya touring dengan pasangan atau teman kalian, yang di belakang lebih nyaman. Tapi untuk kursinya, joknya ini agak sedikit lebih keras daripada yang di depan pastinya, karena jok belakang kan disesuaikan dengan desainnya juga. Kemudian ada pelangernya juga, dan di belakang ada lampu sen seperti saya jelaskan tadi, dan knalpotnya ada di bawah kolong ini. Dan motor ini bensin tangkinya itu muat sampai 20 liter, dan untuk konsumsi bahan bakarnya ini 1 liter bisa sampai 15 hingga 20 km. Itu tergantung jalanannya seperti apa, macet atau enggak, kemudian cara mengemudi kalian seperti apa gitu. Jadi range-nya itu sekitar 15 sampai 20 km. Dan untuk di bagian setir sini cukup minimalis banget ya. Dan nyalainnya juga nggak bisa sembarang nyalain, tinggal pencet nggak bisa. Jadi kalian harus nyalain switch on-nya dulu, kemudian kalian pencet di sini, kemudian kalian ulur ke depan sampai bunyi beep, dan kalian rem, lanjut starter. Jadi udah bisa nyala. Tapi minimalis banget karena di sini cuma ada lampu jauh sama lampu kota, lampu sen, kemudian klakson. Di sini ada switch on, dan di sini ada indikator pemberitahuan dari motor ini. Jadi ada speedo, RPM jadi satu semuanya, indikator-indikator juga jadi satu. Ini ada pemberitahuan tentang bensin, temperatur, dan ini pakai miles ya. Jadi odonya ini miles 3165 miles. Jadi kalau misalnya dikalikan ke kilometer itu mungkin sekitar 5000 km. Nggak sampai deh kayaknya. Iya, 5000 km. Oke, dan kalau kalian lihat di bagian depan sini ada merek BRP, ini yang produksi dari Can-Am Rally tersebut. Jadi BRP ini singkatannya adalah Bombardier Recreational Project, itu dibikin di Kanada. Jadi bikinannya itu tahun 1942 awalnya pabrikannya. Kemudian pabrikannya buat ATV, terus lahirlah si Can-Am Spyder di 2007, kemudian ada Can-Am Ryker di 2018, dan ada Can-Am Ryker Rally seperti ini 2019 sampai sekarang. Jadi masih ada 2 generasi untuk Can-Am ya, Can-Am Spyder, Can-Am Ryker, dan ada tambahan tipe Can-Am Ryker Rally. Jadi masih ada 2 generasi, dan kita tunggu di generasi berikutnya mungkin ada inovasi-inovasi baru dan fitur-fitur baru untuk model tracker seperti ini, karena emang banyak banget penggemar motor yang pengen sensasi berbeda daripada motor konvensional lainnya, dan pengen terlihat unik aja. Bukan pengen terlihat unik, tapi emang biasanya customernya yang unik, biasanya seperti itu. Jadi pengen terlihat berbeda. Dan emang pengalaman berkendara berbeda ya kalau misalnya kita pakai motor ini daripada motor konvensional roda 2. Dari pajaknya juga udah beda, dari perawatan dan maintenance juga cukup beda. Jadi kalau misalnya kalian ada kerusakan juga mungkin agak sedikit susah untuk spare part-nya. Tapi saya rasa masih worth it lah dengan harga dan dengan kondisi motor, serta dengan keterbatasan yang sekarang, jadi masih agak limited. Jadi menurut saya masih sangat worth it. Kemudian untuk tenaganya, motor ini punya mesin 900 cc dengan tenaga 82 HP dan torsinya 79 Nm. Jadi tenaga segitu dengan beban 280 kg, berat kotor atau berat kosong, mungkin masih mumpuni untuk jalanan biasa, jalanan touring, jalanan daily, dan jalanan off-road. Jadi masih cukup mumpuni, masih cukup tangguh dengan tenaga 900 cc, 82 HP. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian berminat dengan motor yang sedikit berbeda dan unik dengan desain yang
nggak pasaran di jalanan, mungkin ini bisa jadi pilihan utama K&M Ryker Rally 900. Dan silakan kalian like, comment, dan subscribe. Kalian bantu komen kalau misalnya ada kekeliruan informasi yang saya sebutkan atau yang kurang dan saya tidak sebutkan. Dan silakan kalian follow juga IG saya @diongarage.id dan di TikTok @diongarage.id. Sampai ketemu di video mobil dan motor-motor keren berikutnya, and bye-bye.